Oke, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Dan hari ini kita ada di hari ketiga dan kita nanti akan mempelajari lebih jauh mengenai kata kerja. Nah, jadi kita tidak akan belajar kelas kata baru hari ini. Nah, sebagai intinya kita akan belajar lebih dalam mengenai kata kerja. Nah, kenapa kok kita perlu belajar kata kerja ini lebih dalam, teman-teman? Karena yang sudah kita pelajari di hari pertama, eh itu teman-teman kita sudah belajar bahwa sebentar, mana ini pennya teman-teman, sebentar ya. Nah, kita sudah belajar bahwa di dalam bahasa Inggris itu predikat kan harus dibuat dari kata kerja, teman-teman. Nah, tapi tidak semua kata kerja atau verb itu bisa jadi predikat. Jadi ada kata kerja itu yang predikat dan ada juga kata kerja itu yang bukan predikat. Nah, kata kerja yang fungsinya bisa menjadi predikat itu bentuknya antara lain adalah verb satu, kemudian ada juga verb 2 ya, kemudian ada verb SIS, dan yang terakhir adalah auxiliary atau kata kerja bantu yang ketemu dengan kata kerja yang dibantu, teman-teman. Nah, ini adalah kata kerja yang predikat. Nah, tapi ada juga, walaupun dia kelas katanya atau bentuknya kata kerja, tapi dia bukan predikat. Nah, ini juga sudah kita pelajari di hari pertama ya. Nah, kata kerja apa aja yang bukan predikat, yaitu ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya ya. Kemudian ada verb ing, sama, yang berdiri sendiri sebelumnya nggak pakai auxiliary. Dan juga ada to verb satu. Nah, jadi walaupun wujudnya kata kerja, mereka ini bukan predikat, teman-teman. Nah, masalahnya di sini adalah verb 2 dalam bahasa Inggris itu, yang mana dia adalah predikat ya, teman-teman. Itu bentuknya itu kadang mirip sekali dengan verb 3. Yang mana kalau verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu tidak bisa jadi predikat. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang akhirannya ada ed-ed-nya ya, ketambahan ed-ed. Nah, secara wujud atau secara bentuk kata kerja itu bisa saja verb 2, bisa saja verb 3. Yang mana padahal beda ya, verb 2 itu predikat, verb 3 itu bukan. Nah, terus bagaimana cara menentukan apakah kalau kita menemukan verb yang akhirannya ed itu apakah dia verb 2 dan juga verb 3 itu adalah salah satu materi yang akan kita pelajari hari ini. Ya, selain itu kita akan juga belajar tentang posisi atau bagian kalimat yang berikutnya, teman-teman, yaitu objek. Gitu ya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung saja mari kita bahas, teman-teman. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kata kerja sekali lagi ya, atau verb, teman-teman. Nah, jadi kata kerja atau verb ini kalau kita artikan atau kita maknai ya, itu nanti akan ada dua pertanyaan. Apakah kata kerja tersebut yang kita artikan itu, apakah dia itu kata kerja yang butuh objek atau kata kerja yang tidak butuh objek? Nah, jadi di dalam kalimat itu, objek itu tidak wajib ada, teman-teman. Ya, objek itu tempatnya biasanya di setelahnya predikat. Nah, wujudnya itu biasanya kalau nggak kata benda ya kata ganti. Gitu ya. Dan sekali lagi itu berbeda dengan subjek ya, teman-teman. Kalau subjek itu wajib ada. Tapi kalau objek ini tidak wajib ada. Karena ada kata kerja itu yang butuh maksudnya kata kerja atau predikat itu ada yang butuh objek, tapi ada juga yang tidak boleh dikasih objek atau tidak butuh objek seperti itu. Nah, caranya mengetahui bagaimana ya diartikan, teman-teman, atau secara makna seperti itu. Nah, contoh kata kerja yang tidak butuh objek antara lain ini contoh ya, teman-teman. Maaf. Nah, misalnya ada kata kerja refract, artinya membiaskan atau membelokkan gitu ya. Biasanya cahaya. Kemudian ada juga emit, artinya memancarkan atau mengeluarkan. Kemudian ada produce, artinya memproduksi atau menghasilkan, teman-teman. Kemudian ada obtain, artinya mendapatkan. Cause, artinya menyebabkan. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga kata kerja itu yang tidak boleh setelahnya itu kita kasih objek itu nggak boleh, teman-teman. Ya, contohnya ada kata occur, artinya terjadi ya. Kemudian ada juga appear, artinya nampak atau muncul. Kemudian ada fall, artinya jatuh atau gugur gitu ya. Kemudian ada surge, artinya meningkat. Kemudian ada react, artinya bereaksi ya. Dan masih banyak lagi. Nah, maksudnya butuh objek atau tidak butuh objek itu maksudnya seperti ini, teman-teman. Misal kalau kita bilang memproduksi ya, misalkan pakai kata kerja produce. Misal saya bilang ke teman-teman nih, kita kita akan memproduksi. Atau misalkan saya kasih keterangan waktu lah biar lebih jelas ya. Jadi besok kita akan memproduksi.
atau besok kita akan menghasilkan. Nah, kalau saya bilang seperti itu ke teman-teman, pasti teman-teman menunggu atau kalau nggak gitu bertanya, memproduksi apa, Sir? Menghasilkan apa, Sir? Nah, apa atau siapa yang letaknya di setelahnya kata kerja itu adalah objek, terutama kata kerja yang butuh objek ya, teman-teman. Nah, maka dari itu, produce ini setelahnya harus ada kata benda atau kata ganti yang nantinya dijadikan objek. Seperti itu. Gitu ya, makanya dia disebut dengan kata kerja yang butuh objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi ada juga contohnya tadi ya, yang sudah saya sebutkan tadi di bawah ini contoh dari kata kerja yang tidak butuh objek. Ini kalau dipaksa dikasih objek malah nggak enak artinya, teman-teman. Misal nih, saya pakai kata kerja jatuh. Saya jatuh bolpen saya. Kan nggak enak, teman-teman. Ya kan? Misalkan, nah yang lebih enak adalah bolpen saya jatuh. Nah, habis itu dikasih titik. Nggak boleh dilanjut dikasih objek, nggak boleh, teman-teman. Nah, itulah yang saya maksud kata kerja ini jangan dikasih objek. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi, objek di dalam kalimat itu tidak wajib, itu tergantung kata kerjanya. Apakah kata kerja sebelumnya itu butuh objek atau tidak, seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi, jadi masalah objek nggak ada masalah ya, teman-teman. Nah, masalahnya sekarang lagi adalah kenapa kita harus tahu ada kata kerja yang butuh objek dan ada juga kata kerja yang tidak butuh objek, karena itu nanti menentukan bentuknya di dalam kalimat. Ya, nah jadi kata kerja yang kalau kita artikan dia butuh objek, itu nanti bentuknya banyak sekali. Di dalam kalimat itu dia bisa memiliki arti aktif dan arti pasif, teman-teman. Arti aktif itu hampir semua kata kerja yang teman-teman temui dalam bahasa Inggris itu semuanya aktif, ya. Misalnya kalau di predikat ada verb satu, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb. Itu semuanya artinya aktif. Misalnya eat, memakan, eats, memakan, ate, memakan, will eat, akan memakan. Misalnya seperti itu. Ya, kalau misalnya di dalam yang bukan predikat itu ada verb ing sama to verb satu. Misalnya eating sama to eat itu artinya sama-sama memakan. Jadi semuanya aktif, teman-teman. Gitu ya. Tapi ada juga dalam bahasa Inggris itu kalau kata kerja itu butuh objek, bisa juga bentuknya itu pasif. Nah, bentuk pasif di dalam bahasa Inggris cuma dua. Ya, kalau di predikat itu nanti ada auxiliary to be yang ketemu dengan verb ed atau verb 3. Ya, contohnya is eaten. Artinya bukan lagi memakan, teman-teman, tapi artinya dimakan. Nah, atau teman-teman menemukan ada verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, itu nanti artinya adalah yang dimakan. Tetap pasif ya, dimakan. Ada dimakannya, seperti itu. Dan kalau dalam bahasa Inggris, kata kerja itu sudah kita, maksud saya kata kerja yang butuh objek ya, sudah kita bentuk menjadi pasif, itu tidak boleh lagi kita kasih objek, teman-teman. Sebentar, maaf ya. Jadi nggak boleh lagi kita kasih objek. Jadi objeknya harus hilang. Nah, jadi di sini ya cara menentukannya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja, dia ini butuh objek. Nah, teman-teman lihat setelahnya ada objeknya atau tidak. Karena kalau ada objeknya berarti dia aktif. Oke, berarti dia verb 2 kalau ada ed-ed-nya, teman-teman ya. Nah, tapi kalau teman-teman menemukan ada kata kerja yang tidak butuh objek, maksud saya yang butuh objek tapi tidak ada objeknya gitu ya, teman-teman. Artinya dia sudah dipasifkan alias bentuknya sudah verb 3. Nah, jadi cara menentukan di dalam soal structure TOEFL kalau teman-teman menemukan ada verb yang akhirnya ed, apakah dia verb 2 predikat ya, ataupun dia verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, berarti kan bukan predikat. Itu teman-teman lihat setelahnya ada objeknya atau tidak seperti itu. Kalau ada berarti dia adalah aktif, kalau tidak ada berarti dia pasif. Nah, tapi sekali lagi aturan ini hanya untuk kata kerja yang butuh objek saja. Kenapa? Karena kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman, itu hanya bisa aktif. Oke, dia tidak memiliki bentuk pasif. Jadi nggak bisa berbentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Walaupun mereka ini nggak boleh dikasih objek. Jadi dari awal setelahnya memang nggak boleh ada objeknya, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman menemukan ada ocuret, misalnya ya, ocuret akhirannya ed, seperti ini. Kemudian setelahnya kok tidak ada objeknya, itu sudah pasti aktif, sudah pasti verb 2, bukan verb 3. Ya, karena dia nggak memiliki bentuk verb 3 ataupun be verb 3. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah kata kerja itu dibagi menjadi dua, ada yang butuh objek, ada yang tidak butuh objek. Ya, dengan cara diartikan atau dimaknai, teman-teman. Nah, kalau misalnya butuh objek itu nanti bentuknya lengkap, semua bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris bisa ya, tapi dibagi menjadi dua supaya mudah. Ada yang aktif, ada yang pasif.
Nah, kalau aktif itu bentuknya hampir semua kata kerja dalam bahasa Inggris ya. Kalau pasif bentuknya cuma dua, teman-teman. Kalau nggak be verb 3, ya verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Oke, nah itu sudah pasti pasif. Selain itu, semuanya aktif. Dan kalau dia butuh objek dan dia aktif, harus ada objeknya. Ya, tapi kalau sudah dipasifkan, tidak boleh lagi dikasih objek. Seperti itu. Jadi cara mengetahuinya apakah dia verb 2, verb 3 untuk kata kerja yang butuh objek, ya, ada objeknya atau tidak. Nah, tapi kalau misalnya kata kerja itu yang tidak butuh objek kategorinya ya, maka dia tidak bisa pasif, hanya bisa aktif walaupun tidak ada objeknya. Memang dia tidak boleh dikasih objek, teman-teman. Dan hanya bisa aktif, gitu ya. Nah, sekarang mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa kok nggak adil, Sir? Kenapa untuk kata kerja yang tidak butuh objek ini kok nggak boleh kita pasifkan? Gitu ya. Nah, alasannya adalah di pembuatan kalimat pasif dari kalimat aktif dalam bahasa Inggris, teman-teman. Nah, jadi caranya membuat kalimat pasif dari kalimat aktif itu kita rubah yang awalnya objek menjadi subjek. Contohnya seperti ini ya. Ini yang atas, teman-teman. Fokus dulu yang bagian pertama ini yang atas ya. Nah, jadi kalimat yang atas itu adalah some trees produce resin in large quantities. Jadi ini kalau kita pecah-pecah, subjeknya adalah some trees ya. Beberapa jenis pohon, predikatnya adalah produce, memproduksi atau menghasilkan. Kemudian setelahnya ada objek yaitu resin, itu kata benda ya. Dan letaknya di setelah kata kerja aktif butuh objek, sudah dipastikan dia adalah objek. Kemudian setelahnya ada keterangan berupa preposisi diikuti kata benda setelahnya. Oke, jadi kalimatnya subjek, predikat, objek, keterangan. Nah, kalau ada objeknya di kalimat aktif seperti ini, teman-teman, ini bisa kita rubah jadi kalimat pasif. Caranya bagaimana? Objeknya ini kita pindah menjadi subjek. Jadi kita pindah di paling depan. Gitu ya. Nah, jadinya resin ini dia akan berubah menjadi subjek resinnya. Nah, karena objeknya jadi subjek atau kata benda subjeknya ini benda yang bukan melakukan predikatnya, alias dia mati ya, benda mati yang justru kena korban seperti itu, otomatis harus dibentuk menjadi pasif. Bentuk pasif kalau di predikat itu adalah be verb 3, teman-teman. Gitu ya. Nah, to be dari resin adalah is, verb 3 dari produce adalah produced. Oke, ini predikatnya. Dan yang awalnya subjek ini kita rubah menjadi keterangan. Namanya adalah adverb of agent, teman-teman. Nah, biasanya menggunakan preposisi by. Nah, preposisi diikuti kata benda menjadi keterangan ya. Kemudian setelahnya pun ada keterangan lagi in large quantity. Jadi nggak ada objeknya lagi ya, teman-teman, tapi ketambahan preposisi. Nah, itulah alasan kenapa kata kerja yang butuh objek saja yang bisa jadi pasif ya, karena objeknya nanti jadi subjek. Artinya pun sama ini teman-teman. Kalau aktif artinya beberapa jenis pohon menghasilkan resin dalam jumlah besar. Nah, kalau yang bawah, resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah besar. Seperti itu. Nah, sedangkan ini teman-teman bandingkan ya dengan kata kerja yang tidak boleh dikasih objek atau kata kerja yang tidak perlu objek atau istilahnya intransitive verb ya, teman-teman. Nah, ini kenapa kok dia selalu aktif? Nah, ini saya lebih gampangnya saya jelaskan pakai contoh, teman-teman. Contohnya dengan kata kerja fall, kalimatnya berbunyi, In 1992, the Afghan Communist Government fell to Taliban. Pada tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, ini kan nggak ada objeknya ya. Ini kalau kita analisa, subjeknya adalah di Afghan Communist Government. Ini subjek, teman-teman. Predikatnya adalah fell. Nah, setelahnya itu ada preposisi to yang menandakan bahwa itu setelahnya adalah keterangan. Di depan sendiri pun itu juga keterangan, keterangan waktu ya. Nah, jadi kalimat ini nggak ada objeknya. Nah, sedangkan untuk membuat kalimat pasif dari kalimat aktif adalah objeknya kita rubah menjadi subjek. Nah, kalau nggak ada objeknya, apa yang kita rubah jadi subjek, ya kan, teman-teman? Jadi nggak ada subjeknya nanti. Kalau kita jadikan kalimat pasif. Nah, itu alasan kenapa hanya kata kerja yang butuh objek saja yang bisa kita pasifkan. Sedangkan untuk kata kerja yang tidak butuh objek itu selalu aktif alias tidak bisa kita pasifkan, teman-teman. Karena nggak ada objeknya yang dirubah jadi subjek. Padahal kalimat kan harus ada subjeknya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, mungkin sebelum kita ke contoh soal nih, mungkin ada yang teman-teman ingin tanyakan dulu. Silahkan, boleh di-unmute, teman-teman. Sepertinya belum ada ya, teman-teman. Oke, kalau gitu mohon izin untuk saya mute kembali dan kita coba ke contoh soalnya.
ya. Nah, di sini saya punya satu contoh soal, caranya sama seperti yang biasa kita lakukan ya. Cari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Nah, kalau kita lihat dari depan ke belakang, di situ ada predikat was ya, kata kerja, teman-teman. Kemudian subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Nah, tarik ke belakang lagi, siapa tahu ada predikat lagi. Kalau ditarik dari ke depan ke belakang, nah ternyata sudah tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat lagi, teman-teman. Dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Artinya kalimat ini sudah lengkap. Nah, masalahnya kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, itu semuanya ada turunan kata kerja employ ya, kecuali yang Bravo, teman-teman. Ya, jadi yang eh, Alpha, Charlie, sama Delta itu ada turunan kata kerja employ. Nah, employ itu artinya adalah mempekerjakan, sama kayak hire, teman-teman. Gitu ya, mirip artinya. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman adalah, mempekerjakan itu kata kerja yang butuh objek atau tidak, teman-teman? Kalau saya bilang ke teman-teman nih, perusahaan kami mempekerjakan. Nah, kalimatnya sudah selesai belum? Tulis di chat ya, teman-teman, jangan takut salah. Belum selesai ya, betul sekali, Mas Yulia. Jadi karena dia belum selesai, nanti kan ada pertanyaan mempekerjakan siapa atau mempekerjakan apa. Nah, artinya mempekerjakan ini termasuk ke dalam kata kerja yang butuh objek, teman-teman. Ya, jadi siapa atau apa yang letaknya di belakang atau setelah kata kerja itu namanya objek. Nah, kalau ada objeknya, sedangkan di sini kita sudah punya predikat ya, otomatis kita carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat itu entah to verb satu, entah itu verb ing, ataupun verb 3. Nah, karena employ atau mempekerjakan ini butuh objek untuk mengetahui apakah kita butuhnya aktif atau pasif, kita lihat setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Kalau ada, berarti kita butuhnya aktif, teman-teman. Kalau tidak ada, berarti kita butuhnya pasif, ya. Nah, di setelah titik-titik, pertanyaan saya ke teman-teman. To verb satu atau to design. Ada to-nya di situ, teman-teman. Itu objek atau bukan? Atau saya kasih bocoran ya, to itu kelas katanya preposisi, teman-teman. Masih ingat nggak preposisi itu bisa nggak jadi objek atau fungsi dari preposisi itu menjadi apa? Keterangan, betul sekali Miss Fanya. Jadi karena keterangan itu kan bukan objek ya teman-teman. Artinya kita nggak punya objek. Padahal kata kerja mempekerjakan itu butuh objek. Nah kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi kok nggak ada objek setelahnya, berarti harus kita pasifkan. Otomatis cari yang bentuknya verb 3 saja. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya teman-teman. Nah, yang alpha ini sebenarnya dia juga verb 3 ya, teman-teman. Cuman karena dia pakai auxiliary, nanti dia jadi predikat. Sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya double. Jadi yang alpha nggak bisa ya. Kalau yang bravo ini conjunction, teman-teman. Dia selain fanboys ya. Padahal di kalimat atau di soal itu tidak ada predikat selain was. Di kalimat itu kalau kita mau masukkan conjunction, maka subjek predikat harus lebih dari satu. Materi kita hari kedua. Gitu ya. Sedangkan yang Bravo itu ada conjunction tapi nggak ada predikat setelahnya. Bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie, to verb satu memang tidak bisa jadi predikat. Ya kan? Dan kita juga tidak butuh predikat. Cuman to verb satu itu aktif, teman-teman. Dan aktif employ butuh objek. Harus ada objeknya. Sedangkan di setelah titik-titik tidak ada objeknya. Jadi yang Charlie ini salah karena kita nanti akan tetap kehilangan objek. Ya. Nah, jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman, employed ini. Nah, mungkin pertanyaan saya ke teman-teman nih. Berarti employed ini verb 2 atau verb 3, teman-teman? Aktif atau pasif? Kalau misalnya dia butuh objek tapi tidak ada objek setelahnya. Iya, betul sekali, Mr. Rial. Jadi yang pasif ya atau verb 3, teman-teman.
Oke, jadi sekali lagi, kalau ada kata kerja yang butuh objek, tapi kok nggak ada objek setelahnya, itu harus dipasifkan. Itu pasti bentuknya pasif. Jadi kalau menemukan ed-ed seperti ini berdiri sendiri, itu sudah pasti verb 3. Nah, tapi kalau ada objeknya di sebelumnya tuh ya, misalnya setelah titik-titik ini ada objeknya, maka dia adalah verb 2. Tapi kan di situ nggak ada ya, berarti itu bukan verb 2, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi jawabannya yang delta. Nanti kalau dibaca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortification for military campaigns during his time. Jadi kalau diartikan, Leonardo da Vinci merupakan salah satu dari para seniman dan juga insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan juga perbentengan untuk kampanye militer selama hidupnya. Maksud saya seperti itu. Oke, contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal, ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb satu, yaitu use. Subjeknya adalah molecular biologists. Kemudian nggak ada predikat lagi ya, juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti kalimat sudah lengkap. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu kan semuanya ada turunan kata kerja. Kecuali yang delta ya, teman-teman. Yang delta itu ada the-nya. Otomatis tadinya itu nggak mungkin kata kerja. The itu diikutinya kata benda, teman-teman. Bukan kata kerja ya. Seperti jadi study ini artinya bukan mempelajari, tapi itu adalah penelitian atau apa ya, eh, pembelajaran seperti itu. Ilmu ilmu pengetahuan seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek. Di setelah titik-titik itu ada kata benda yaitu genetics. Nah, kata benda itu fungsinya kalau nggak subjek ya objek, teman-teman. Ya, karena di kalimat sudah ada subjek, nggak mungkin kita masukkan subjek lagi di situ. Oke, subjeknya double. Otomatis itu bukan subjek, tapi ini adalah objek. Gitu ya, objeknya sesuatu di sini. Nah, di sini kan kita tadi sudah lihat di pilihan A, B, C, D kan kata kerja, teman-teman. Jadi cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Ya, entah itu to verb satu, entah itu verb ing, entah itu verb 3. Nah, karena ada objeknya, maka kita cari yang aktif. Ya, teman-teman. Otomatis cari yang bentuknya to verb satu atau verb ing. Nah, berarti jawabannya yang mana? Jelas ya, teman-teman? Boleh ditulis di chat? Iya, betul. Jawabannya berarti yang alfa, teman-teman. Di situ ada to verb satu. Karena verb ing nggak ada di situ. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Nah, nanti kalau dibaca, to study genetics, molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Untuk meneliti atau untuk mempelajari genetika, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk analisa. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman nih. Coba kita lihat yang Bravo, teman-teman. Yang Bravo itu kan ada ed ya. Dan sekali lagi, kalau ada kata kerja berdiri sendiri ada ed-nya, bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Nah, kalau verb 2 predikat, kalau verb 3 bukan predikat. Kalau verb 2 dia aktif, kalau verb 3 dia pasif. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman. Di setelah titik-titik ada objeknya. Nah, berarti nanti kalau yang Bravo dimasukkan ke titik-titik, dia verb 2 atau verb 3, teman-teman? Ya, betul sekali Mr. Laksmana. Jadi itu nanti adalah verb 2, teman-teman. Karena ada objeknya. Sedangkan verb 2 kan predikat ya. Nanti predikatnya jadi double. Dan sekali lagi di soal structure TOEFL, kalau teman-teman menemukan titik-titiknya di paling depan, di pilihan ganda ada yang diawali predikat, jangan dipilih karena sudah pasti salah. Oke, jadi yang Bravo nggak bisa karena kita tidak butuh predikat lagi. Kalau yang Charlie itu malah jelas ada ES-nya yaitu verb SIS teman-teman. Verb SIS itu sama kayak verb 2, hanya bisa jadi predikat. Nah, nanti predikatnya double dan sekali lagi predikat kalau di soal structure TOEFL, terutama yang resmi dari TS ya, itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Seperti itu. Karena nggak ada tanda tanya, teman-teman. Pasti tanda titik. Nah, kecuali kalau ada tanda tanya itu baru atau pertanyaan itu baru predikat boleh diletakkan di awal kalimat. Nah, kalau yang delta ini kata benda itu tidak boleh punya objek. Hanya dua kelas kata yang boleh punya objek, teman-teman ya. Yang pertama adalah kata kerja. Itu pun yang transitif atau yang butuh objek tadi. Untuk kata kerja yang
Nah, untuk kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman, itu tidak boleh dikasih objek, oke? Dan yang bisa dikasih objek adalah kata kerja yang butuh objek dan juga preposisi. Nah, kalau preposisi ini wajib dikasih objek setelahnya ya, yang nantinya akan dirubah jadi keterangan seperti itu. Nah, kata benda nggak boleh punya objek. Jadi yang delta salah, teman-teman. Oke? Contoh terakhir, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb SES, yaitu supports. Artinya mendukung, atau menopang gitu ya. Subjeknya itu di depan sendiri itu ada gerund atau verb ing yang fungsinya sebagai kata benda ya, teman-teman, yaitu consuming. Di situ ada objeknya yaitu foods. Jadi consume itu butuh objek ya. Jadi kalau dia dia dirubah jadi gerund atau verb ing itu kan aktif teman. Jadi tetap harus dikasih objek. Seperti itu. Jadi walaupun fungsinya di kalimat sebagai subjek, tapi karena dia bentuknya kata kerja dan dia aktif, butuh objek ya harus dikasih objek seperti itu. Oke, nah di sini kalimatnya sudah lengkap teman-teman, ada subjek sama predikatnya. Nah, berarti di sini dan kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu semua ada turunan kata kerja contain, artinya mengandung. Mengandung itu butuh objek ya, teman-teman. Dan memang setelah titik-titik itu ada objeknya. Nah, berarti di sini teman-teman carikan kata kerja yang tidak bisa jadi objek, entah itu to verb 1 ataupun verb ing yang berdiri sendiri atau verb 3. Tapi kalau verb 3 nggak mungkin ya, teman-teman. Karena setelahnya ada objeknya. Sedangkan verb 3 itu pasif. Pasif itu tidak boleh lagi dikasih objek, teman-teman. Oke, nah karena ada objeknya ya cari yang aktif. Entah itu to verb 1 atau verb ing. Nah, berarti jawabannya betul sekali, teman-teman. Yaitu yang Charlie. Gitu ya. Kalau yang alpha, contains itu verb SES. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double. Gitu ya. Jadi yang alpha nggak bisa. Kalau yang bravo, nah pertanyaan saya ke teman-teman. Kalau contained ini dimasukkan ke titik-titik, sedangkan setelahnya ada objeknya, berarti dia ada verb 2 atau verb 3, teman-teman. Berarti dia aktif atau pasif? Jangan takut salah, teman-teman coba dulu. Halo, cek cek. Anyone? Nah, contain ini kalau dimasukkan ke titik-titik berarti verb 2 atau verb 3, teman-teman. Kalau ada objek setelahnya, aktif atau pasif? Aktif ya, betul sekali. Miss Winda, yaitu verb 2. Oke. Nah, verb 2 itu hanya bisa jadi predikat, teman-teman. Sedangkan di soal sudah ada predikat, tidak ada conjunction. Ya, kita nggak bisa memasukkan predikat lagi. Jadi, bravo salahnya di situ. Gitu ya. Nah, kalau yang delta di situ ada subjek, ada predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Nah, kalimat itu kalau memiliki lebih dari satu subjek predikat, kita butuh conjunction. Jadi yang delta salahnya di situ. Gitu ya. Jadi nanti kalimatnya berbunyi, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Mengkonsumsi jenis-jenis makanan yang mengandung lemak-lemak sehat itu mendukung kesehatan otak dan juga fungsi kognitif seperti itu. Nah, sekarang giliran teman-teman ke latihan soal ya. Seperti biasa, teman-teman coba dulu di sini ada satu soal, jangan takut benar ya. Kita belajar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawaban teman-teman dikirim dulu di chat sedapatnya dan kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Alfa sepertinya teman-teman semua menjawab alfa. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat. Ternyata belum ada teman-teman ya. Berarti di sini kita butuh predikat.
Subjeknya adalah planting vegetation. Di kata bendanya di plantingnya ya, gerund teman-teman. Nah, berarti kalimat ini hanya kehilangan predikat saja. Oke, jadi carikan predikat saja di soal. Yang alpha itu verb SIS ya, predikat. Jadi kemungkinan bisa jawabannya yang alpha, teman-teman. Kalau yang bravo, nah verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kita kan tadi butuhnya predikat. Jadi yang bravo nggak bisa. Kalau yang Charlie itu verb satu tidak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat ya. Jadi Charlie nggak bisa. Kalau yang delta ada auxiliary verb, itu predikat, teman-teman. Nah, berarti di sini ada dua predikat. Oke. Nah, sekarang kita lihat bedanya apa. Kalau yang alpha, di situ ada verb SIS, teman-teman. Verb SIS itu aktif ya. Sedangkan yang delta itu to be verb 3. Nah, itu pasif. Nah, jadi kalau kita pengen tahu di situ aktif atau pasif ya, kita lihat di setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Ternyata di setelahnya ada water runoff sama sediment loss. Itu dua-duanya kata benda ya, yaitu runoff itu aliran bebas teman-teman ya, atau aliran bebas lah gitu. Atau luapan seperti itu. Kalau loss itu adalah kehilangan. Itu kan kata benda juga. Kalau menghilangkan itu kata kerja teman-teman. Tapi kalau kehilangan itu adalah misalkan kehilangannya. Nah, itu adalah kata benda seperti itu. Oke, nah itu adalah objek. Karena ada objeknya, berarti kita harus carikan yang aktif. Betul sekali. Jawaban teman-teman yaitu yang alfa. Delta salah karena dia pasif, sedangkan ada objeknya. Pasif itu tidak boleh punya objek ya. Jadi nanti kalau dibaca, planting vegetation along riverbanks slows water runoff and sediment loss. Jadi menanam vegetasi atau menanam tanaman-tanaman gitu ya di sepanjang tepian-tepian sungai memperlambat luapan air dan juga kehilangan endapan. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Maaf. Silakan. Oke, waktunya sudah habis ya teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Ada juga Alpha. Oke, antara Alpha atau Charlie ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is driven, auxiliary verb ya, teman-teman. Subjeknya adalah the motion. Kemudian, nah, kalau teman-teman menemukan ada tanda titik koma atau sebutannya semicolon ya, tanda baca ini adalah conjunction. Jadi kalau teman-teman menemukan ini, anggap sebagai conjunction. Nah, kalau kemarin di bab kedua saya lupa menyampaikan, nah ini teman-teman tambahkan ke catatan ya, bahwa tanda titik koma itu adalah conjunction, teman-teman, atau kata hubung. Nah, setelahnya itu ada subject it, teman-teman. Tapi belum ada predikatnya. Jadi di sini kita diminta mencarikan satu predikat lagi. Oke, nah yang alpha itu predikat ya, auxiliary verb. Bravo juga sama auxiliary verb, teman-teman. Nah, kalau yang Charlie ini ada ed-ed-nya untuk mengetahui apakah dia verb 2, apakah dia verb 3, kita artikan dulu. Determine artinya adalah menentukan. Dia butuh objek ya, teman-teman. Menentukan apa? Seperti itu. Nah, kita lihat setelahnya ada objeknya atau tidak. Ternyata di setelah titik-titik tidak ada objek. Padahal di teman itu butuh objek. Kalau ada kata kerja yang butuh objek tidak ada objeknya, berarti itu pasif. Ini verb 3, teman-teman. Dan verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Kita tadi butuhnya predikat. Jadi Charlie nggak bisa ya. Kalau yang delta sama, verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu tidak bisa jadi predikat. Jadi antara alpha atau bravo. Nah, alpha sama bravo ini sama-sama bentuknya auxiliary verb. Cuman beda auxiliary sama verbnya ya. Kalau yang alpha itu be verb 3, dia pasif. Kalau yang bravo itu kan dari keluarganya do, ketemu verb satu. Jadi does verb satu itu dia aktif, teman-teman.
Oke, nah untuk mengetahui butuhnya pasif atau aktif ya dilihat ada objek atau tidak setelahnya. Nah, tadi sudah kita cek ya, setelah titik-titik itu langsung diikuti preposisi, berarti ini keterangan teman-teman. Dan nggak bisa jadi objek. Nah, karena nggak ada objeknya, maka kita harus carikan yang pasif. Jawabannya adalah yang alfa, teman-teman. Oke, nanti kalau dibaca, the motion of tectonic plates is driven by mantle convection. It is not determined by surface erosion. Jadi kalau diartikan kurang lebih, gerakan dari lempeng tektonik itu didorong oleh atau dilatar belakangi oleh konveksi mantel atau persebaran mantel. Jadi mantel bumi ya. Eh, namun atau dan dia ini gerakan dari tectonic plates tadi ya. Jadi gerakan tersebut itu tidak ditentukan oleh erosi permukaannya atau erosi permukaan bumi seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta, ada juga alfa. Mari kita cek bareng. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada is, teman-teman. Subjeknya adalah diamigdala. Kemudian, nah, involve ini setelahnya tidak ada objeknya ya. Padahal involve itu artinya melibatkan. Dia butuh objek, teman-teman. Kalau nggak ada objeknya, berarti dia pasif. Ini verb 3. Nah, nggak bisa jadi predikat. Lanjut lagi. Nah, verb ing sama. Nggak bisa jadi predikat ya. Karena nggak ada auxiliary sebelumnya. Sudah, kalimatnya sudah lengkap. Subjek sama predikat. Tidak ada predikat lagi. Juga tidak ada conjunction. Jadi di sini teman-teman diminta mencarikan kata kerja kan di pilihan A, B, C, D itu kan kata kerja ya teman-teman. Cari kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Nah, kata kerja yang tidak bisa jadi predikat entah itu alfa, bravo, atau delta kalau misalnya itu verb 3. Tapi kalau yang delta itu verb 2 itu nggak bisa teman-teman ya. Nah, nanti kita akan cek cara mengetahuinya. Tapi yang pasti yang Charlie salah ya teman-teman karena di situ ada subjek predikat lagi. Maaf, ada subjek atau ada subjek lah, ada subjek lagi, tapi nggak ada conjunction teman-teman. Nggak bisa seperti itu gitu ya. Jadi antara alpha, bravo atau delta kalau misalnya delta ini verb 3. Nah, kita cek dulu ada yang delta ya teman-teman. Cara mengetahuinya apakah dia verb 2 atau verb 3 bagaimana. Nah, found ini verb satunya adalah find, artinya menemukan. Yang mana menemukan itu adalah butuh objek. Gitu ya. Kita cek, ternyata setelah titik-titik tidak ada objeknya. Nah, kalau ada kata kerja butuh objek, kok setelahnya tidak ada objeknya, berarti harus dipasifkan sebelumnya ya, teman-teman. Nah, otomatis berarti verb, yang delta ini dia adalah verb 3, pasif, teman-teman. Dan verb 3 itu memang tidak bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan jawabannya malah yang delta ini. Oke, kita cek dulu yang alpha sama yang bravo. Yang alpha, finding itu memang dia juga tidak bisa jadi predikat, tapi dia aktif, teman-teman. Nanti artinya tetap menemukan. Nah, kalau kita pilih yang alfa nanti kalau diartikan menemukan di dalam otak. Nah, menemukan apa? Jadi kita kehilangan objeknya di sini. Kalau kita pilih yang alfa. Jadi sekali lagi, kalau ada kata kerja butuh objek dan dia aktif, ya harus ada objeknya. Kalau nggak ada objeknya, harus dipasifkan. Jadi yang alfa nggak bisa ya, teman-teman, karena tidak ada objeknya. Bravo pun juga sama. To verb 1 itu juga aktif, teman-teman. Dia butuh objek, sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Jadi jawabannya adalah yang delta. Gitu ya. Nah, ini kalau dibaca, uh, found in the brain, the amygdala is a region involved in processing emotions, particularly fear. Jadi kalau diartikan, ditemukan di dalam otak. Amigdala merupakan sebuah wilayah, maksudnya wilayah di otak ya, yang terlibat dalam pemrosesan emosi atau untuk memproses emosi, khususnya rasa takut. Seperti itu. It's alright guys, let's continue. Kita coba lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, waktunya sudah habis ya, teman-teman. Dan silakan jawaban teman-teman dikirim di chat. Saya lihat ada jawaban alfa, alfa, ada juga bravo. Mari kita cek. Seperti biasa, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is ya. Subjeknya adalah the volcanic rock. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nggak ada predikat lagi ya, teman-teman. Juga nggak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja form yang artinya membentuk. Nah, dia aktif ya, dan sorry, maksud saya dia butuh objek, teman-teman, maaf. Nah, karena dia butuh objek, ya setelahnya kalau dia aktif harus ada objeknya. Kita cek ada objek atau tidak. Ternyata benar, di setelahnya itu ada an island, sebuah pulau, teman-teman. Itu adalah objek. Nah, karena ada objeknya, kita harus carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan dia yang aktif. Jadi entah itu to verb 1 ataupun verb ing, teman-teman. Nah, pilihan teman-teman hanya ini. Kalau nggak to verb 1 ya verb ing. Oke, nah sekarang kita cek. Yang alpha is forming itu auxiliary verb. Itu predikat, teman-teman. Sedangkan di soal kita sudah punya predikat. Nggak ada conjunction. Tidak boleh dimasukkan predikat lagi. Nanti predikatnya double. Pemborosan ya. Bravo juga sama. Itu verb SES, teman-teman. Verb SES itu hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double. Nggak ada conjunction, nggak bisa. Kalau yang cari, nah kemungkinan jawabannya Charlie ya. Kita tadi kan butuhnya kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif. Salah satunya verb ing. Kita cek dulu yang delta. Di situ yang delta ada conjunction. Nah, nggak ada predikat lagi. Jadi nggak bisa. Kalau ada conjunction ya harus dicarikan predikat satu lagi. Predikatnya harus lebih dari satu. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang Charlie. Gitu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau dibaca, the volcanic rock forming an island. Sebentar ya, saya hapus dulu cara-caratanya. The volcanic rock forming an island is the result of repeated lava flows cooling and solidifying over time. Jadi kalau diartikan kurang lebih, batu vulkanik yang membentuk sebuah daratan merupakan akibat dari aliran-aliran lava yang berulang-ulang atau yang diulang-ulang, kemudian yang mendingin dan memadat seiring waktu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang, teman-teman. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawaban teman-teman dikirim di chat dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban Charlie Delta. Oke, antara Charlie atau Delta. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang ada predikat use, teman-teman ya. Subjeknya adalah today's farmers. Kemudian enggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja produce, artinya memproduksi atau menghasilkan. Dia butuh objek ya, salah satu contoh yang saya pakai tadi ketika menjelaskan kata kerja tadi, teman-teman. Nah, kita lihat aja setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Ternyata setelah titik-titik ada high crop yields, artinya hasil panen pangan yang tinggi. Nah, hasil panen itu kan kata benda, teman-teman. Berarti ada objeknya ya. Karena ada objeknya dan kita sudah tidak butuh predikat ya, teman-teman. Karena sudah ada predikat, tidak ada konektor yang menghubungkan dua SP. Artinya di sini teman-teman carikan kata kerja yang tidak bisa jadi predikat dan aktif. Entah itu to verb 1 atau verb ing. Ya. Nah, di pilihan ganda adanya adalah to verb 1, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Kalau yang alpha, salahnya kenapa? Produced di sini karena setelahnya ada objeknya, berarti dia aktif, artinya menghasilkan. Berarti itu verb 2, teman-teman. Verb 2 itu predikat. Di soal sudah ada predikat use, verb 1 ya. Nanti predikatnya double atau pemborosan predikat.
Kalau yang Bravo, nah ini memang keterangan. Sebenarnya di dalam kalimat itu kalau kalimatnya sudah lengkap, dimasukkan keterangan nggak apa-apa. Tapi teman-teman juga harus lihat kanan kirinya. Lebih tepatnya setelahnya. Itu juga harus dicek. Setelahnya itu ada objeknya, teman-teman. Sedangkan keterangan itu tidak boleh punya objek. Sekali lagi, yang boleh punya objek cuma dua kelas kata, ya, yaitu kata kerja itu pun yang transitif atau yang butuh objek, teman-teman. Dan dia aktif ya. Atau preposisi seperti ini. Jadi setelahnya harus ada objeknya yang nanti dirubah jadi keterangan. Dan kalau sudah jadi keterangan ya jangan dikasih objek lagi. Karena keterangan nggak boleh punya objek, teman-teman. Jadi Bravo salahnya di situ ya. Kemudian kalau yang delta, produce itu verb satu, jelas itu predikat. Nanti predikatnya double. Sedangkan di soal tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Jadi nggak bisa ya dimasukkan predikat lagi. Jadi jawabannya yang Charlie, teman-teman nanti kalau dibaca, today's farmers use irrigation, fertilizers, large machines, and other technology to produce high crop yields. Petani-petani sekarang ini menggunakan irigasi, pupuk, mesin-mesin besar, dan juga teknologi yang lain untuk menghasilkan hasil panen yang baik, yang tinggi kualitasnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba lagi ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat hati-hati dengan occupied ini ya, teman-teman. Jadi gini, occupied ini bukan predikat loh. Karena sebelumnya itu ada the. Jadi the itu harus teman-teman carikan dulu kata benda. Nah, itu kalau ditarik, kata bendanya adalah mention. Nah, jadi dari the sampai mention, itu sebelumnya ini kata sifat semua, teman-teman. Nah, salah satu fungsi verb 3 di dalam kalimat ya yang nggak pakai auxiliary itu adalah sebagai kata sifat. Jadi nggak mungkin ada predikat di tengah-tengahnya the sama kata benda nggak mungkin teman-teman. Oke, jadi ini nggak mungkin verb 2 karena verb 2 itu hanya bisa jadi predikat seperti itu. Jadi ini sudah dipastikan verb 3. Nah, kalau verb 3 itu sudah dipastikan di dalam kalimat sebagai kata sifat atau adjektif namanya participle, teman-teman. Itu ya. Berarti bukan ini predikatnya, cari dulu. Nah, di sini belum ada predikat. Oke, jadi teman-teman diminta mencari predikat. Subjeknya itu tadi ya, dari the sampai mention. Ini adalah subjeknya. Nah, ini juga alasan kenapa saya sarankan teman-teman mencari predikatnya dulu. Karena subjek itu kadang panjang sekali seperti ini, teman-teman. Oke, nanti kita bahas di hari ke-6. Kenapa subjek itu kok bisa panjang. Seperti itu. Nah, jadi intinya kita hanya diminta mencari predikat saja. Yang alfa nggak bisa ya, ada the ketemu kata benda. Kata benda itu tidak bisa jadi predikat. Kalau yang bravo, memang ada predikat. Tapi ada kata benda lagi sebelumnya. Itu subjek, nanti subjeknya double teman-teman. Jadi yang bravo nggak bisa karena subjeknya double ya. Kalau yang Charlie, nah kemungkinan jawabannya Charlie itu auxiliary verb predikat teman-teman. Kalau yang delta, nah locate itu bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Locate itu kalau verb satunya artinya meletakkan. Dia butuh objek ya. Nggak mungkin kita hanya bilang, saya sudah meletakkan. Nah, meletakkan apa? Ya kan teman-teman? Jadi harus ada objeknya. Nah, jadi untuk mengetahui apakah located ini verb 2 atau verb 3, dilihat setelah titik-titik. Ada objek atau tidak. Ternyata di setelah titik-titik itu keterangan tempat, teman-teman. Keterangan itu nggak bisa jadi objek. Jadi karena dia butuh objek tapi tidak ada objeknya, harus dipasifkan. Berarti ini verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat. Ya, kita tadi butuhnya predikat, teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, the second oldest continuously occupied governor's mansion in the United States is located in Jackson, Mississippi. Jadi kalau diartikan, mansionnya gubernur yang masih saat ini atau yang terus-menerus digunakan atau dihuni ya, yang tertua kedua di Amerika Serikat itu terletak di Jackson, Mississippi. Seperti itu.
Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Maaf ya, kepencet. Alright, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo. Ada juga Charlie, ada juga Delta. Oke, kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Di situ ada R. Subjeknya adalah the chemical components, teman-teman. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP ya. Berarti kalimat sudah lengkap, teman-teman. Nah, kalau kita pilih yang alpha nanti subjek predikatnya double. Untungnya teman-teman nggak ada yang memilih alpha ya. Kalau yang Bravo ini bukan predikat dan kita memang tidak butuh predikat. Oke, jadi yang Bravo kita tahan dulu. Kalau yang Charlie ada require, ada ed. Kemungkinan dia verb 2, kemungkinan dia verb 3. Nah, cara mengetahuinya kita lihat di setelah titik-titik ada objeknya atau tidak. Karena require ini butuh objek, artinya membutuhkan teman-teman. Nggak mungkin kita hanya bilang saya membutuhkan. Nah, membutuhkan apa? Membutuhkan bantuan, membutuhkan teman, membutuhkan uang, dan dia membutuhkan apa? Harus ada objeknya. Nah, kita lihat aja setelah titik-titik itu objek atau tidak. Kalau objek berarti ini verb 2, kalau bukan berarti verb 3. Setelah titik-titik ada detection, artinya deteksi ya, atau apa teman-teman? Eh, Pelacakan gitu ya. Atau kalau teman-teman menemukan dalam bahasa Inggris, kata-kata akhirnya itu ada tion-tionnya, ya, pollution, detection, apalagi. Nah, 90% kata yang berakhiran tion-tion itu adalah kata benda, teman-teman. Nah, dia terletak setelah kata kerja, berarti ini objek. Kalau ada objeknya, berarti required ini aktif. Berarti dia verb 2, teman-teman ya. Verb 2 itu hanya bisa jadi predikat. Nanti predikatnya double, jadi yang Charlie tidak bisa. Kalau yang delta jelas itu verb 1, predikat, teman-teman. Nanti predikatnya double ya. Jadi fix jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, in marine pollution analysis, the chemical components requiring detection are heavy metals, hydrocarbons, and microplastics. Jadi dalam analisa polusi air laut, komponen-komponen kimiawi yang membutuhkan deteksi antara lain atau adalah logam berat, hidrokarbon, dan juga mikroplastik. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba lagi. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, delta. Sepertinya teman-teman semua menjawab delta. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata were, to be ya teman-teman. Subjeknya adalah Spanish explorers and missionaries. Kita anggap satu aja, dia dihubungkan pakai fanbase ya, teman-teman. Nah, nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat sudah lengkap ya, teman-teman. Nah, titik-titik di sini kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D itu ada turunan kata kerja establish yang bisa diartikan membangun atau memulai atau mendirikan. Gitu ya, teman-teman. Dia butuh objek. Nah, setelahnya itu ada kata benda settlements. Jadi carikan, ini objek ya teman-teman. Carikan yang aktif tapi bukan predikat. Jadi entah itu to verb 1 atau verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Jadi pilihan teman-teman cuma dua itu. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada adalah to verb 1. Ya sudah berarti jawabannya yang delta. Benar sekali teman-teman ya. Kalau yang alpha, auxiliary verb itu predikat. Nanti predikatnya double. Nggak bisa ya. Bravo pun juga sama, auxiliary verb. Nanti predikatnya double.
Kalau yang Charlie, ini jelas ya ada ed, entah itu verb 2 atau verb 3 karena ada objeknya sudah pasti aktif. Berarti verb 2, teman-teman. Oke, karena ada objeknya. Pasif itu nggak boleh punya objek, sedangkan itu ada objeknya. Jadi yang Charlie tidak bisa. Nanti predikatnya double, ya. Jadi nanti kalau dibaca, during the late 1500s, Spanish explorer and missionaries were the principal forces to establish settlements in the American Southwest. Jadi kalau diartikan kurang lebih, selama akhir tahun 1500-an, para penjelajah dan juga pencari misi gitu ya, yang punya misi-misi khusus gitu dari Spanyol merupakan pihak-pihak utama untuk mengadakan atau yang membangun, yang memulai gitu ya. Settlements itu berarti kependudukan atau menempati tempat itu permanen gitu ya, teman-teman. Di Amerika bagian barat daya seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan. Dicoba dulu 30 detik dimulai dari dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut benar ya, kita belajar teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta. Sepertinya semua menjawab delta ya, tidak ada jawaban lain. Oke, kalau gitu mari coba kita cek bersama teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada verb 2 yaitu faced. Subjeknya adalah Wales ya teman-teman. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap ya. Nah, kalau kita lihat titik-titik di depan dan di pilihan A, B, C, D, ada turunan kata kerja hunt, artinya memburu. Nah, memburu apa? Memburu itu butuh objek. Gitu ya, teman-teman. Berarti di sini kita cek ada objek atau tidak setelahnya. Nah, setelahnya ternyata diikuti both for. Both itu cuma keterangan. Boleh teman-teman hapus, nggak apa-apa. Itu cuma tambahan aja, teman-teman ya. Nah, setelahnya for ini. For itu preposisi, teman-teman. Nah, preposisi itu membentuk keterangan juga. Dan keterangan itu tidak bisa jadi objek. Kalau ada kata kerja butuh objek, tapi tidak ada objeknya, berarti teman-teman harus carikan yang pasif. Nah, pasif itu ada dua. Kalau di predikat itu be verb 3. Nah, tapi kita tidak butuh predikat ya, teman-teman. Apalagi titik-titiknya di depan. Berarti pakai yang kedua, yaitu verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Oke, nah berarti mohon maaf jawabannya bukan yang delta, teman-teman. Oke, jawaban yang benar adalah yang Charlie. Seperti itu. Kalau yang alpha kenapa salah? Itu ada auxiliary verb, nanti predikatnya double. Dan sekali lagi, di soal structure TOEFL, predikat jangan diletakkan di awal kalimat. Jadi kalau teman-teman ada titik-titik di paling depan, kemudian di pilihan ganda kok diawali oleh predikat, jangan dipilih. Itu sudah pasti salah ya. Kalau yang Bravo tuh verb 1 atau ada setelahnya itu be diikuti verb ing itu aktif. Sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Jadi yang Bravo tidak bisa, teman-teman. Oke, jawabannya adalah yang Charlie ya. Nanti kalau dibaca, hunted both for their oil and for their bones, whales faced near extinction during the peak of commercial whaling in the 19th century. Jadi kalau diartikan, diburu entah untuk minyaknya dan juga untuk tulangnya, paus atau para paus itu menghadapi hampir kepunahan, gimana ya? Mendekati kepunahan lah intinya gitu, teman-teman. Selama puncak dari masa perburuan paus komersial di abad ke-19 seperti itu. Gak apa-apa, it's okay. Kita lanjut lagi ke nomor terakhir ya. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta ya.
Baik, mari kita cek bersama. Kita cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah ada verb SES, regulates ya. Subjeknya adalah the Environmental Protection Agency. Kemudian nggak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP ya, teman-teman. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Nah, ternyata di pilihan A, B, C, D ada turunan dari kata kerja establish, artinya mendirikan atau membangun, teman-teman. Oke, nah di sini karena sudah ada predikat, tidak ada conjunction, carikan yang tidak bisa jadi predikat. Yang tidak bisa jadi predikat itu entah to verb satu atau verb ing, atau verb 3. Nah, kita cek. Kalau dia to verb satu atau verb ing, dia aktif. Establish butuh objek ya, artinya mendirikan atau membangun. Jadi ya harus kita cek nanti ada objeknya atau tidak. Sedangkan kalau verb 3, dia nggak boleh ada objeknya, teman-teman. Nah, kita cek aja. Setelah titik-titik ternyata diikuti oleh langsung preposisi by, ya. Keterangan berarti setelahnya, teman-teman. Nggak ada objeknya, padahal establish butuh objek. Jadi cari yang verb 3. Dan betul sekali jawaban teman-teman ya, yaitu yang delta. Kalau yang alpha, establish sama-sama establish, teman-teman. Bedanya setelahnya ada it-nya. Nah, ini objek. Karena ada objeknya, berarti establish ini predikat. Ya, sedangkan di soal sudah ada predikat, nanti predikatnya double atau pemborosan predikat, teman-teman. Kalau yang Bravo ada subjek predikat lagi tapi tidak ada conjunction-nya nggak bisa. Oke. Kalau yang Charlie ada conjunction, fanboys ya, fanboys itu harus menghubungkan yang sama, teman-teman. Kalau setelahnya verb 3 ya sebelumnya harusnya ada verb 3, tapi di situ nggak ada verb 3 sama sekali. Ya, jadi yang Charlie tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dibaca, the Environmental Protection Agency regulates air and water quality under the framework established by the National Environmental Policy Act of 1970. Jadi kalau diartikan, agen perlindungan lingkungan itu mengatur udara dan juga air, kualitas udara dan kualitas air maksud saya, di bawah kerangka atau di bawah maksudnya di bawah aturan gitu ya, kerangka aturan yang disusun atau yang dibuat atau yang dibangun oleh kebijakan lingkungan nasional, Akta Kebijakan Lingkungan Nasional yang dibuat di tahun 1970 seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang kata kerja ya, teman-teman, terutama mengenali kata kerja yang butuh objek dan tidak butuh objek, kemudian aktif sama pasif dan juga verb 2 dan verb 3. Bedanya seperti itu. Nah, sambil saya absen nih, kalau teman-teman ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan ya, boleh di unmute. Silahkan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Silahkan kalau ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan ya. Sepertinya belum ada pertanyaan atau nanti ketika teman-teman mereview kembali lewat rekaman atau ketika teman-teman mengerjakan latihan-latihan dan menemukan soal aktif pasif, jangan sungkan-sungkan untuk japri saya ya, teman-teman. Nanti saya bantu lewat japri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua hari ini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat and I'll see you again next time. Till I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.